المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خطرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله بالسماء وفي الأرض وفي البحر وكلهم مؤسسين جميع دين حدث العلماء خصوصا إلى خليل بنكال حضرة الشيخ هاشم الشارقي وحفظ ملكي بسري سمسوري أسد سلسل العارفين شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم khususan muassis Jamiyatin Nahdlatul Ulama fi Janubiyah Sulawesi Selatan, khususan Kiai Haji Muhammad Ramli, Kiai Haji Syekh Sayyid Jamaluddin As-Sagaf, Kiai Ahmad Boni Syekhulillah Filahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan muassis Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bulukumba, Datuk Retiro Kiai Mustari Tiro, Kiai Zainuddin Dembangati, Abdul Kahar Demajora, Kiai Abdul Jabbar, Syekhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi mobil khusus Andre Guruta selaku Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba beserta seluruh jajaran Suriah wa Tanfiziyah dari MWC se-Kabupaten Bulukumba yang kami muliakan, kami ta'zimi Ibunda Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Bulukumba, Bapak Ketua Basnas, para alim, para masyayikh, para azatis dan azatizah, seluruh tamu undangan, dan Bapak Lurah beserta hadirin, Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Adi Armayadi, beserta seluruh pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah pada sore hari ini napasita rubaki pong Allah Ta'ala dalam majelis tudasi pulung itu bahasa Bugis. Ia komelo ilai ipabicarogi lebih Bugis lagi tudah masulekah. Sebenarnya tradisi NU itu tidak pakai kursi tapi duduk melantai. Dan penceramahnya itu pakai kursi, bukan mimbar. Saya pernah tanyakan kenapa bisa tidak pakai mimbar. Kalau ulama-ulama khas di Jawa itu banyak tidak pakai mimbar. Andre Guruta itu tidak pakai mimbar, tapi dia duduk, mimbar duduk dia pakai. Itu pesan beliau sederhana, bahwa kalbu seorang mursyid harus lurus dengan kepala muridnya. Itu. Sehingga ilmu yang diserahkan dengan berdiri, dengan duduk itu tidak sama barakahnya. Itu pesan guru kami di Mursyid Tariqah.
Sehingga ada beberapa sebenarnya tradisi NU itu tidak boleh hilang. Itu. Makanya kalau NU itu ya duduk. Biasanya begitu. Makanya saya tidak berdiri. Saya duduk karena kalau Pak Ketua Tanfisya berdiri, insya Allah masih kuat memang berdiri. Iya, iya Pak Kiai. Alhamdulillah kita bersyukur. Mudah-mudahan hajat beliau ini untuk KPNU ya. Iya, KPNU. Saya pakai bahasa Bugis ya. Iya, bicara logika. Pertama, sampai kami, kenapa saya bertawassul? Mulai dari Rasulullah. Cuma saya tidak ambil semua. Saya hanya singkat langsung masuk ke Muassis Nahdlatul Ulama. NU ini didirikan bukan hasil musyawarah orang tani atau lino musyawarahkan. Pertama itu istikharah. Makanya NU dengan Muhammadiyah itu beda. Muhammadiyah itu lebih dulu. Jadi itu Muhammadiyah Pak Ki kong ke universitas nang ke rumah sakit nang ke klinik nah memang karena dia lebih dulu 12 tahun baru NU muncul. Jadi itu NU anak Mondri. Anak pertama Beco itu ya Muhammadiyah. Makanya jangan heran kalau Muhammadiyah punya rumah sakit, punya universitas. Tapi kerjasama itu bagus. Jadi itu NU selalu takzim. Dia kena nampilkan kebanggaan. Selalu itu tunduk. Jadi kerjasama dengan adik kakak. Jadi kalau Muhammadiyah siapkan rumah sakit, NU yang siapkan pasiennya. Iya. Kalau Muhammadiyah siapkan perguruan tinggi ya NU siapkan mahasiswa. Makanya itu bahkan Ramadan itu Pak Ki tidak pernah kita dahulu, selalu didahulukan Muhammadiyah puasa dan lebaran. Kita adiknya selalu di belakang. Iya. Iya, jadi itu tanda tunduknya seorang adik kepada kakak itu. Iya. Tapi begini. Saya kenapa tawassul? Karena itu penting. Menyambung sanad ruh dengan pendiri NU itu penting. Karena NU ini bukan kita punya. Tapi kita hanya mengurus. Yang punya NU ini itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Makanya di NU itu tidak pakai pimpinan. Kalau di Muhammadiyah pimpinan cabang. Kalau di NU itu pengurus. Makanya disebut PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kalau di PB itu pengurus besar Nahdlatul Ulama, bukan pimpinan besar. Kenapa? Karena semua kita ini tidak memiliki NU. Karena yang punya itu adalah Hadratus Syekh. Itu yang harus ditahu dulu. Makanya saya itu pakai, kalau diserang NU, saya itu mundur. Mundur bukan mengalah, tapi saya mengatakan, kau serang NU pasti kau hancur. Siapa yang melawan NU pasti hancur. Karena dia adalah organisasi wali. Bukan organisasi orang sembarang. Coba, mulai dari sejarah. Siapa yang pernah menyerang NU pasti bubar. Itu. Jadi saya itu mengatakan, di NU ini kalau kita misalnya jalan di Kabupaten Bulukumba ini. Kemudian ada yang mencaci maki NU. Lihat, tunggu. Paling tinggi 1 tahun dia akan bubar. Itu dipastikan. Makanya saya bilang, kalau mau ambil barakah, itu ada di NU. Dan semua ulama kita yang berkiprah di dalamnya dan fikrah harakahnya itu sama. As'adiyah, DDI. Itu kita harus jalan berbarengan. Al-Ghazali. Jalan berbarengan. Karena itu kita satu fikrah, satu amaliyah, satu harakah, satu girah. Jadi cuma memang NU ini harus. Saya pernah dengar perkataannya Desa Wangkelinga, ucapan Kiai Haji Said Akil. Sirat itu agak nasab. Kalau sudah ada kalender NU di rumah, itu insya Allah sudah masuk surga. Iya. Jadi ibu-ibu muslimat ini kalau tidak punya kalender NU di rumah, insya Allah belum ada jaminan itu. Iya. Kenapa? Dulu saya tuh protes Pak Kiai. Wah, otak kelewatan juga ini kayak ajaran sesat. Tapi setelah saya mendalami ilmu tirakat di NU ini, ternyata betul. Kenapa betul? Karena NU itu tidak pernah bagikan kalender gratis. Pasti dia jual. Dan ketika dia jual, berarti ada uang yang kita sumbangkan ke NU.
Orang yang menyumbang ke NU itu berarti dia sudah mengurus NU. Dan Hadratus saya mengatakan, siapa yang mengurusi NU maka dia santri, dan saya doakan dia husnul khatimah. Itu kuncinya. Makanya saya minta Pak Kiai, untuk di Bulukumba ini jalankan dua. Yang pertama, mesti ada koin NU. Jalankan itu. Sidrap ini koin NU biasa tembus 40 juta per bulan. Itu enggak banyak kalen, hanya sekitar 700. Kalkulasinya kan gampang Pak Kiai. Kalau 1.000 kalen, nah 100.000 satu kaleng, berarti kita dapat 100 juta. 100 juta kan satu bulan. Kalau 100.000 kan, nah 1.000 kaleng. Coba, kalau 1.000 pengurus, mulai dari ranting sampai cabang, baru kasih, misalnya dia isi itu 100.000 saja. 100.000 saja. Kalau 10.000 satu kaleng, nah 1.000 berarti 10 juta. Kan gitu. Kenapa Sidrap itu bisa jalan begitu? Karena itu koin NU dan itu hanya 700 kaleng. Dan itu setiap bulan. Kadang tembus 25, kadang sampai 30 lebih, kadang hampir 40 juta dalam satu bulan. Itu yang dipakai. Sampai saldonya hampir 2 miliar. Itu NU Sidrap jalan. Kenapa ada mobil ambulans sampai 3 unit, kemudian ada NU Center diri? Karena dari situ. Tidak ada sumbangan pemerintah, Bu. Tidak ada. Cuma kita bagikan kaleng. Dan kaleng itu kan dibuka, dibawanya ketupnya, baru diambil isinya. Tutup lagi tuh, baru dikasih lagi. Dan itu jalan setiap bulan. 20% dikasih ke yang jemput, 30% disimpan di MWC, sisanya dibawa ke PC. Jadi saldo MWC ada, yang menjemput juga tidak diongkosi karena dia mengambil dari situ. Kemudian yang di PC juga ada. Makanya di MWC saya itu di Kulo, hampir 40 juta saldonya sekarang. Itu MWC. Itu dari koin. Makanya itu luar biasa, Bapak. Makanya saya bilang, kita hadir di sini sudah berapa memang. Ada keluarga kita, kasih tahu ini kaleng mau ambil. Ambil nomornya, bikinkan grup, nanti ada yang jemput. Satu orang satu kecamatan, jemput. Jadi semakin banyak kaleng, semakin banyak yang dapat. Kalau misalnya 5 juta isinya ambil 20%, kan berapa? 600.000 kan? Wah, itu lebih besar daripada guru honorer di pesantren. Padahal dia cuma jalan satu kali kan? Satu hari aja dia jalan. Karena dia jemput, dia kasih, baru dia kembali. Hitung, sudah itu selesai. Itu hal yang penting kita lakukan soalnya untuk NU. Dan orang tidak menganggap berat itu kalau rewak boleh mak balanca kupas saya, napang kadina sisa buang koinnya kasih masuk ke situ. Itu tidak dirasa dalam jangka 1 bulan, bisa isinya sampai 10.000, bisa 20.000. Ya kan begitu. Ini yang penting. Di Serpong itu kan 2,8 miliar satu bulan. Poin NU-nya. 2 miliar 800 juta per bulan. Iya, itu yang bangun rumah sakit. Yang beli pesawat kemarin N19 itu kan dari situ. Itu koin NU dari umat ke umat. Makanya kalau Sidrap kemarin kita musyawarah cabang, Kompercap, itu 116 juta dana yang dipakai. Itu semua dari koin NU. Jadi makanya kalau mau menyumbang sedekah subuh, tidak usah bawa ke masjid, kasih masuk ke NU. Iya, itu kalian di situ sedekah subuh tak 2.000, tak 2.000, di situ kita kasih masuk. Nanti suruh orang jemput itu menghidupi anak-anak kita yang sekolah, yang menjemput itu mahasiswa atau ada adik-adik bansar yang masih kuliah, itu yang jemput. Jadi ada yang pakai bayar kuliahnya jalan semua. Dipakai untuk kegiatan NU, kita tidak pusing bawa proposal lagi. Karena NU ini tidak boleh seperti odong-odong. Odong-odong itu kalau dikasih masuki koin jalan. Kalau habis koinnya berhenti lagi. Jangan NU begitu. Kasih proposal cair jalan lagi. Kalau habis uangnya berhenti lagi. Itu tidak boleh. Iya. Jadi tidak boleh NU ini seperti odong-odong. Iya. Harus semangat kita. Dan saya yakin ibu-ibu tidak berat. 10.000 satu kaleng itu tidak berat. Kalau 1.000 kaleng kita beli Ustaz. Berarti kalau 10.000 satu orang itu sudah 10 juta. Satu bulan 10 juta itu luar biasa. Kita bisa melakukan apa saja. Yang penting. Jadi ini saya hanya kasih motivasi. Dan itu penting. Perguruan tinggi kita bisa bangun. Klinik bisa kita bangun. NUMAR. Semua. Yang punya. Pasti ibu-ibu muslimat ini ada penjual-jual toh? Ada kan? Iya, bikin saja di situ label. NUMAR. Baru nanti kalau orang NU mau bikin pesta pernikahan. Beli air gelasnya di situ. Kan begitu. Nah, bilang kalau NU yang beli kasih diskon. Kalau mau lebih bagus, bikinkan kupon. Semua orang yang beli di sini di NUMAR sampai 100.000 pembelian ada kuponnya. Nanti diundi dikasih hadiah kulkas.
1 tahun baru diundi. Kan begitu. Oh, itu pasti orang rata-rata belanja nanti ada hadiahnya kulkas. Padahal belum tentu dia hidup sampai 1 tahun kan. Itu ekonomi bisnis NU itu bisa jalan begitu, Pak. Bukan main kalau 10 muslimat toko semua kecamatan ada tempat penjualannya baru dia tulis di situ. Dia ke orang NU muslimat NU memang Pak Boti maka koni ron mala wairino koni romala gola kasih koni romala terigu koni di situ. Jadi NU yang saling menghidupi dan orang sebelah begitu. Mereka itu besar karena begitu. Mungkin juga Pak Kiai belum tahu muassis NU Bulukumba ini. Yang saya sebut namanya tadi. Iya, semua yang saya sebut tadi itu adalah muassis Nahdlatul Ulama. Oh iya itu. Jadi itu fotonya Pak Kiai cari. Baru bikin kalender, tempel semua itu muassis NU di situ. Mulai dari Hadratus Syekh, baru ambil Sulawesi Selatan, baru ambil Bulukumba. Supaya orang Bulukumba itu tahu bahwa ini ulama kita dari dulu. Sampai sanatnya ke kita. Itu tidak boleh putus. Siapa yang memutus sanat ulama, mata rantai ulama. Kenapa begini, Bu? Ini yang saya harus luruskan supaya orang tidak keliru. Kenapa kalau kita ketemu guru itu jabat tangan kemudian cium tangan? Ini banyak orang tidak tahu. Karena guru yang kita cium tangannya itu tangannya pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Dia juga pernah menciumnya. Yang gurunya itu yang dia pernah cium tangannya, tangan gurunya itu juga pernah mencium tangan gurunya. Yang gurunya itu lagi pernah mencium tangan gurunya sampai ketemu dengan Rasulullah. Jadi tangan yang kita cium dari guru ini mengatakan barakah. Itu bukan tangannya sebenarnya yang dicium. Tapi mata rantai berkah yang dari Rasulullah itu turun ke ulama-ulama kita ke bawah. Itu yang sebenarnya kita... Itu sebenarnya yang kita cium. Kenapa memandang mata guru itu adalah berkah? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan gurunya yang dia pandang matanya itu pernah memandang juga gurunya. Itu sampai pandangannya ke Rasulullah. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu yang disebut dengan sanad. Makanya sama dengan yang dari As'adiyah. Yang alumni As'adiyah pernah pasti menjabat tangan guru yang di As'adiyah. Guru yang mengajar di As'adiyah itu pernah menjabat tangan gurunya. Sampai pernah menyentuh tangannya guru Tasa'ada. Guru Taqi As'ad itu pernah menyentuh dengan tangan guru yang ada di Mekah. Yang ada di Mekah itu nanti sampai kepada Rasulullah. Sampai tabi'in kemudian naik ke sahabat. Sampai Khulafaur Rasyidin. Itulah yang tidak boleh hilang di Nahdlatul Ulama. Makanya kenapa santri disuruh cium tangan. Walaupun hanya mengajarkan 1 huruf. Itu penting. Karena kalau bukan ilmunya diambil. Barakah sanatnya saja diambil. Itu yang tidak boleh hilang di NU. Ini. Makanya kan sekarang kan mulai digerogoti tuh. Kan gitu. Oh ini kenapa cium bolak-balik ini apa kan itu kan hilang. Itu sekarang sudah mulai diretasi itu. Siapa? Mereka-mereka yang benci Nahdlatul Ulama. Itu kan gitu. Makanya saya bersyukur kalau muslimat sudah bergerak Pak Kiai insyaallah. Aman negara. Kalau muslimat bergerak itu pasti besar. Muslimat NU Sidrap itu Pak Kiai, mungkin muslimat se-Sulawesi, bukan Sulawesi Selatan. Yang paling aktif itu mungkin Sidrap. Karena dia setiap minggu itu JSM. Jamaah Safari Muslimat. Dan itu hampir 400 jamaahnya jalan setiap minggu. Tidak pernah non-stop itu, tidak pernah. Iya. Nggak kita boleh. Dia kan, apalagi kalau musim maulid. Itu sudah lebih 100 maulid dia ikuti. Itu jalan terus. Makanya saya bilang kalau muslimat yang bergerak itu. Kita sudah angkat tangan yang di PC ini. Setelah ibu-ibu. Karena persatuan ibu-ibu itu semangat harus. Makanya saya bilang kalau pakaiannya alhamdulillah. Perlu dinampakkan. Iya. Ditirakati juga penting Pak Kiai. Saya kasih tahu. Saya itu punya istilahnya begini. Saya mungkin pengurus PC yang paling jarang menghadiri acara yang ada di Bandung dengan lembaga. Saya 1.800 hari bekerja di NU selama 5 tahun itu 1.800 hari. Di Muslimat, di Patayat itu saya hanya 8 kali hadir. Itu kenapa? Tapi setiap malam saya tidak tidur kalau tidak mentirakati semua pengurus.
Jadi saya di PC ini mengatakan saya ini sebagai orang tuanya semua lembaga dan Banom. Makanya itu semua jam'iyah di NU itu sidrap saya Fatihah. Saya hanya minta, saya tidak bisa hadir kalau ada caranya, tapi saya akan Fatihah. Kirimkan Fatihah supaya dia diberi kesehatan. Makanya itu kalau NU bikin acara tidak pernah ramai. Tidak pernah ramai. Kenapa? Karena biar tidak datang juga didoakan. Iya. 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 Kalau kan biar tidak datang didoakan kan. Kalau kita Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu sudah dapat doa itu. Makanya bilang enggak usah hadir, kita sudah didoakan juga. Makanya kenapa saya NU itu yakin. Saya mengatakan saya NU sampai hatta yaumil qiyamah. Saya tidak keluar dari NU. Walaupun berhenti jadi pengurus, saya tetap akan mengurusi NU. Kenapa? Saya yakin bahwa satu-satunya organisasi biar di alam kubur tetap didoakan. Iya, di NU saja itu, Pak. Kalau yang lain itu nanti yang hadir. Mau untuk hadirin, mari kita doakan. Ya Allah berikan keselamatan kepada semua yang hadir. Yang tidak hadir tidak didoakan. Kalau NU semua biar dikubur didoakan. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Makanya NU sampai akhir kiamat. Pokoknya jangan keluar dari NU. Kenapa? Kalau Anda NU biar dikubur didoakan. Itu enaknya jadi NU itu. Makanya saya bilang, makanya kalau NU bikin pengajian tidak datang itu. Palingan sedikit datang. Karena bilang biar tidak datang dapat doa juga. Kalau yang lain itu kalau tidak datang kok mohon maaf tidak didoakan itu. Makanya mereka itu ramai. Itu kan gitu. Tapi datang bermajelis begini insya Allah barakahnya. Kemudian itu yang penting Pak Bu. Kalau kita, ini saya kasih resep ya. Tapi mudah-mudahan ini berkahnya. Kalau kita punya koin NU, kita bersedekah, jangan niatkan untuk diri kita. Kalau menyumbang ke NU itu jangan niatkan untuk diri kita. Kalau menyumbang ke NPC NU Bulukumba, jangan niatkan untuk PC NU Bulukumba. Sumbangan itu untuk Hadratus Syekh. Itu. Saya dapat ilmu itu dari cicitnya Ki Hamid Pasuruan. Jadi dia mengatakan kalau kau menyumbang di NU, Hadratus Syekh yang kau sumbang. Kau mengatakan pahala sumbangan saya ini untuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sedekahi dia. Kalau kau mau tersambung langsung. Ini penting. Walaupun nanti misalnya kalau ada kesempatan ke Jawa ya tidak pergi ke Tebu Ireng. Di Jombang itu untuk ziarah. Kemarin saya ziarah di Tebu Ireng, kemudian ke Wahab Asbala, baru ke Bisri Samsuri, baru pulang. Jadi saya itu ndak ini Bapak. Istilahnya sesibuk apapun tetap selalu kadang ke kuburan muassis ini, kadang ke sini. Itu kalau saya mulai bingung apalagi yang saya harus lakukan di NU, saya tawassul itu, datang ke kuburan itu. Kadang di situ bacakan Fatihah, doakan, kemudian pulang berdoa, ya Allah beri aku petunjuk. Bukan di situ saya minta, beri aku petunjuk apa yang saya harus lakukan. Makanya kemarin mobil layanan umat ambulans di NU itu, saya bilang apa yang saya harus lakukan. Saya bilang harus ada ambulansnya NU, karena ambulans itu bagus sekali Pak Kiai. Karena tidak pernah parkir belakang, selalu parkir depan. Iya. Tidak pernah ambulans itu disuruh di belakang kok. Selalu di depan. Ada jenazah dibawa ke masjid, pasti parkir di depan masjid. Tidak mungkin di belakang masjid dia diparkir. Itu. Kemudian kalau dia lewat bunyi pasti semua orang lihat. Itu bagusnya itu saya bilang, wah ini salah satu cara untuk memperkenalkan NU di sini. Tapi ini harus ada ambulans. Saya tawassul ya bisa. Buka list untuk itu hanya 4 hari tembus 120 orang. Itulah sehingga saya bisa beli 3 mobil ambulans untuk Sidra. Itu hasil tawassul aja. Kan saya bilang di NU ini unik Pak. Ada kode-kode yang harus kita anukan. Coding dari para ulama itu, dari para muassis. Itu connect nanti itu. Kita akan jalan dengan itu. Jadi NU itu bisa jalan tanpa program. Karena dia akan diprogram sendiri. Sebenarnya rapat kerja itu kalau NU itu ceritanya banyak, tidak usah. Karena ada program rutinnya. Maulid pasti pekerjaannya NU. Isra Mi'raj pasti pekerjaannya NU. Tahun baru pekerjaannya NU. Biar kau tidak bikin program. Nah ada program rutinnya. Yasinan malam Jumat jalan itu tidak ada nih. Kecuali kayak program besar, dirikan perguruan tinggi, dirikan klinik, dirikan ini. Wah itu penting. Jadi ini
saya artinya kita tetap saling mendoakan. Sebenarnya kemarin Pak Kiai sudah mau mundur. Saya bolak-balik 1 tahun terakhir itu saya selalu kasih tahu, saya mau berhenti jadi pengurus. Saya mau ngurus betul, bukan pakai jalur SK ini. Saya bilang begitu, saya juga mau fokus di pondok. Tapi kadarullah orang yang didorong dipindahkan. Dimutasi pindah, terpaksa aklamasi dipilih kembali. Tapi itu semakin berat. Jadi makanya Pak Kiai insya Allah kita selalu mendoakan. Kalau saya melihat teman-teman